Apabila kita sudah mempelajari ilmu syariat, ya, ilmu agama, ya, yang zahir-zahir ini, maka penting juga orang perhatian ilmu hati. Ya, bagaimana ilmu hati ini? Ya, ilmu yang dahulu Rasulullah menanam ini lebih dari segalanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, Rasulullah itu menanamkan ilmu hati melebihi menanamkan ilmu zahir. Karena itu ayat-ayat Al-Quran di di Mekah, mohon maaf, ayat-ayat Al-Quran yang makiyah, yang turun di Mekah, tidak banyak produk hukum. Jadi produk hukum wajibnya jilbab di Madinah, wajib perang di Madinah, khamr haram Madinah. Jadi produk-produk hukum banyak di Madinah. Tapi ayat-ayat Al-Quran yang di Mekah itu banyak membawa tentang ilmu hati, ilmu tauhid yang benar-benar kepada Allah, ilmu iman yang sungguh-sungguh kepada Allah, ilmu kejujuran kepada Allah di dalam keimanan, di dalam keislamannya. Ya, ini yang kita baca di ayat-ayat makiyah, ya, kisah-kisah tentang orang-orang dahulu, bagaimana Allah mengisahkan siksa-siksa yang diterima oleh orang-orang dahulu mempertahankan iman dan Islamnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian itu menyangka akan masuk surga dengan gampang? Apakah kalian tidak mendengar bagaimana kisah-kisah orang-orang sebelum kalian, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Ibrahim? Mereka itu untuk mempertahankan iman, untuk mempertahankan Islam, mempertahankan tauhid kepada Allah, mereka itu merasakan cobaan-cobaan dan musibah-musibah yang berat, al-ba'sa wal-dharra, hal yang sulit, hal yang bahaya. Hatta yaqular rasul, sampai seorang rasul dan para pengikutnya berkata, mata nasrullah, ya Allah kapan datang kemenangan ini, kapan? Ya, dari dahsyatnya penyiksaan yang mereka hadapi demi mempertahankan iman dan Islam. Ya, makanya ada satu orang pengikut Nabi Musa yang dia kepingin mempertahankan imannya, dia harus kehilangan anaknya, kehilangan bayinya, bahkan dirinya. Masyidah itu perempuan pelayannya Siti Asiyah. Siti Asiyah istri Fir'aun, ya. Dan Siti Asiyah awalnya adalah ibu angkatnya Nabi Musa, ya. Setelah Nabi Musa pergi ke Madian, perjalanan yang panjang 10 tahun, Nabi Musa menjadi Rasul, datang ke istana. Pertama yang ditemui ibunya, ibu angkatnya Siti Asiyah. Diterangkan kepada Siti Asiyah Islam, agama tauhid. Masuk Islam Siti Asiyah. Karena Siti Asiyah masuk Islam, maka masuk Islam juga Masyidah, pembantu istana yang dekat dengan beliau, masuk Islam. Masyidah, tukang sisir, ya, di kerajaan itu. Ketika masuk Islam, Fir'aun marah, ya, kecolongan dia. Istrinya masuk Islam, beriman ke Nabi Musa, beriman kepada Allah, mengikuti Nabi Musa. Begitu juga Masyidah, ya. Nah, Fir'aun didatangi oleh Nabi Musa, diajak beriman dengan baik-baik. Ya, qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Ya, dipesankan oleh Allah kepada Nabi Musa, hai Musa, datanglah engkau kepada Fir'aun dan sampaikan kepada Fir'aun nasihat yang lunak, yang lembut. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Hai Fir'aun, hai Harun, datanglah kepada Fir'aun dan sampaikan nasihat yang lembut, yang baik. Yang lembut, yang baik, supaya dia, siapa tahu dia merasa dapat nasihat dan dia taubat dan dia takut kepada Allah. Dan dia sadar kesalahannya, mengaku Tuhan, atau menzalimi Bani Israel. Ini yang menarik, kata ulama, Allah mengutus Nabiullah Musa kepada Fir'aun. Fir'aun ini dosanya sudah dosa yang paling besar loh, ngaku Tuhan dia.
Dosanya Fir'aun paling besar, ngaku Tuhan. Tapi lihat pesan Allah kepada Nabi Musa, hai Musa, datanglah kepada Fir'aun dan sampaikan dengan kalimat yang lembut. Masya Allah. Padahal dosanya dosa paling besar, tapi nasihat disampaikan dengan lembut, kata Allah. Sampaikan nasihat dengan lembut. Nah, ini adalah satu pelajaran buat kita, para ustadz, para kiai, ya, atau juru dakwah, ya, atau pengajar. Kita sebisa mungkin harus mengutamakan kelembutan, sebisa mungkin, ya, karena kelembutan itu akan lebih berbarokah daripada kekerasan, ya. Nek ngocak tonggone dulure sing halus mawon, ampun sing kasar, ampun kasar-kasar, karena Allah memberkahi dengan sikap kelembutan melebihi sikap kekerasan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ti birrifqi ma lam yu'ti bisyiddah, atau kama qala. Allah itu memberikan hasil dan barokah dari sebab kelembutan melebihi yang diberikan dengan kekerasan. Mungkin keras juga bisa manfaat, tapi kalah barokahnya dengan kelembutan. Ya, maka suami kalau nuturi istrinya, ya sing halus, gitu. Sing halus, caranya disindir. Perempuan kalau disindir malah lebih paham, gitu, cerdas itu. Tapi no itu disentak, wah tambah jadi macan nih gue, gitu. Akhirnya perang ya gue, gitu. Jadi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sering kali menasihati perempuan dengan sindiran, ya, dengan apa? Dengan sindiran, ya. Rasul pernah makdahar Siti Aisyah itu masak mungkin kurang fokus, ya, kadang wanita nggak mood atau kurang mood, ya, itu masak mungkin kebanyakan garam. Fa'akala Rasulullah dahar itu kok Masya Allah tang, ya, tang, ya, awal dia kena tong gitu, tang terus sepanteng, itu awal dia loh. Ini ngomong itu niku masak bendina ya enak, pas ora enak ya sabar, ampun ngamuk, ampun piring dibalang. Kadang-kadang ono sing ngono, masak ora koyo ngene, masak ora tau enak blas. Lho ono blase iki lho. Blase iki ora blas iki kan berarti melupakan. Setiap hari enak, ini pas enggak enak yo. Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, dahar kok kasinan nih. Rasulullah tidak komentar apa-apa. Tapi beliau makan tambah banyak. Daharnya tambah banyak. Ngantos Siti Aisyah gumun. Rasulullah kok dahar banyak ini? Ada apa ini? Ada. Nah, tapi beliau tidak makan bareng, mendampingi Nabi, membersamai, tapi tidak dahar bareng. Setelah dahar, Nabi ke masjid. Siti Aisyah kan heran, kok Nabi dahar banyak? Ya toh? Wah, ini mesti masakan istimewa. Karena Siti Aisyah dibundut, didahar, kuaket. Hasil kayak gini, ya Allah, astagfirullah. Ya toh? Maksudnya Kanjeng Nabi nyindir istri tapi dengan bahasa, ya toh? Sini Rasulullah enggak marah. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, ya. Jadi Kanjeng Nabi itu mencontohkan begitu. Jadi kalau kita kasih nasihat, lebih bagus dengan cara yang lebih lembut, lebih bagus. Cukup satu isyarah dari Al-Quran. Nabi Musa diminta dakwah kepada Fir'aun, dan padahal Fir'aun itu dosanya yang paling besar, kesyirikan sudah besar, ditambah lagi dia ngaku Tuhan. Orang ngomong kayak Fir'aun, dia ngaku Tuhan. Tapi Allah ketika mengutus Musa ada pesan penting. Hai Musa, hai Harun, datanglah kepada Fir'aun dan sampaikan kepada dia kebenaran nasihat, qaulan layyina. Apa qaulan layyina? Kata-kata yang lembut. Masya Allah, ya, ini sudah luar biasa, percontohan indah sekali itu. Kalau ada orang di sebelah kita ini mungkin hanya mabuk-mabuk, ya dosa besar memang, tapi kita menasihatnya jangan kita terlalu kasar, ya, dengan bahasa yang lembut. Siapa tahu dia taubat dengan baik. Ada orang dia non muslim, ya, tetangga kita, ya, kita ajak dengan isyarah, dengan akhlak, agar Allah memberikan berkah dia masuk Islam. Itu dakwah kita, ya.
Kalau kita dengan menjelek-jelekkan, nun saya oke, jelek-jelekkan agama lain atau kita bagi memaki-maki atau dengan kasar, kelihatannya kok nggak budaya Indonesia gitu, ya toh, bukan nggak cocok dengan orang Indonesia, gitu. Ya termasuk sing itu wong sing arep dakwah sithik-sithik bid'ah neraka, wah turun pengalaman wong iki gitu. Ya toh, dakwah yang paling cocok di Indonesia itu ya sudah ala Wali Songo itu. Ya toh, bagaimana dakwah dengan lembut, dengan baik, dengan tepos seliro, dengan ngerangkul, tidak memukul tapi ngerangkul, tidak mencaci, ya toh, tapi dengan berusaha mengayomi, ya, ini dakwah yang baik. Ini kemudian Fir'aun dialog dengan Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, inna rasula rabbik, ya, sesungguhnya saya ini, hai Fir'aun, diutus oleh Allah untuk mendatangimu, menyampaikan nasihat dan menyampaikan agama Allah. Ya, ayolah jangan kau bersombong mengaku Tuhan, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun langsung tanya, "Wa ma rabbul alamin?" Siapa itu Tuhan alam semesta ini? Ya tak? Qala Fir'aunu, qala Fir'aunu, "Wa ma rabbul alamin?" Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Oh, sampean gak ngerti toh? Apa Gusti Allah lagi? Gusti Allah lagi sing ngerawat langit lan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Terus kata Fir'aun, iki, ya toh, dengarkan ya para punggawa kerajaan. Qala liman haulahu ala tastami'un. Hei para menteri, dengerin. Rungongo, wong ngoceh ki rungono lagi, kata Fir'aun. Terus Nabi Musa membantah lagi. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Allah adalah Tuhan kalian dan Tuhan manusia sebelum kalian. Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun. Oh, Musa edan gitu. Fir'aun ngarani Nabi Musa edan. Oh, edan nih. Ya, kenapa? Karena Fir'aun itu merasa sombong. Nabi Musa itu waktu kecil dirawat oleh Fir'aun, makan di istana Fir'aun. Maka dia bilang, "Alam nurabbika fina walidan wa labitha fina min umurika sinin." Hei Fir'aun, Musa, kamu dulu kecil bayi di istana ini, makan di istana kami, kami rawat, nggak malu-malunya kau melawan kami, kata Fir'aun bahasanya gitu. Kemudian Nabi Allah Musa melanjutkan dakwahnya, Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Allah adalah Tuhan barat dan Tuhan timur yang memiliki jagat raya ini kalau kalian mau berpikir. Ini dialog-dialog yang Allah rekam di Al-Quran tentang dialog Nabi Musa dengan Fir'aun. Jadi wong niku nek kepengin kali Allah niku cedak nggih kata-kata maos Al-Qur'an. Kata-kata maos Al-Qur'an. Ya, kata para ulama, barang siapa yang ingin ngobrol dengan Allah, maka banyak berdoa. Berdoa. Barang siapa yang kepengin dengerin ceritanya Allah, Allah yang ngendika, banyak baca Quran. Man arada an yukhatib Allah. Barang siapa yang kepengin dialog dengan Allah, dia yang ngomong, dia yang matur, banyak doa. Ya Allah, kula nyuwun, kula ngeten ya Rabb. Teng Allah sing kathah. Tapi barang siapa kepengin dengerin Allah sedang cerita, banyak baca Quran. Allah sedang cerita, Allah kisahkan di Al-Quran kisah-kisah yang indah, yang terbaik, kisah yang penuh barokah, dan setiap hurufnya 10 pahala. Dan Al-Quran akan menolong kita di hari kiamat kelak di sana. Maka janganlah kita itu malas-malas baca Al-Quran. Dilawan malas itu. Kita harus melawan diri kita. Mungkin sehari 1 juz itu lawan, ya toh, awal itu dilawan itu. Dua abot dilawan. Nanti kalau sudah berjalan 3 bulan saja akan terasa ringan 1 juz hari itu. Bener, ya bener. Niki pun kata saya ngerasakan itu. Nanti meningkat sudah 1 juz, sehari 2 juz. Ya toh, udah bisa 3 bulan meningkat lagi 1 hari 3 juz. Ngoten. Jadi orang kalau mau matur kepada Allah, mau matur sama Allah, mau ngendika sama Allah,
banyak berdoa. Ya Allah, ya Allah. Kalau kepingin dengerin ceritanya Allah, baca Quran. Jadi uang niku kepenak. Kali Allah niku kepenak. Ya toh, sibuk dengan Allah niku kepenak. Ya toh, nikmat-nikmat uang sing wis nikmat Al-Qur'an ya Allah, nggih. Mugi-mugi awake dhewe dibuka dening Allah. Jadi dia yang sing cinta Al-Qur'an. Lan awake dhewe saged dicintani Al-Qur'an. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ya toh, Allahumma habib ilaina Al-Qur'an wa habibna ilal Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami bisa cinta Al-Qur'an dan Al-Qur'an mau cinta kepada kami. Ya, ini doa orang-orang soleh zaman dahulu. Ikhwanuna al-kiram. Tapi ya kedah mujahadah, ojo ngodok gak tau buka Quran. Ya toh, kedah untuk usaha. Harus nek mboten saged satu-satu, pertama setengah juz. Kita usahakan sehari setengah juz. Setengah juz itu kan 10 halaman. Oke, 10 halaman setengah juz itu. Kalau 1 juz itu kan 20 halaman. Berarti kalau kita bisa andekan pagi 5 halaman, sore, malam 5 halaman. Insya Allah setengah juz. Itu kalau kita mau istiqomah sudah bagus itu. Nanti 2 hari kita pasti 1 juz. Berarti kita istilahnya 2 bulan khatam. Karena kita 1 hari setengah juz. Nah, tapi kalau kita tuh 1 hari bisa 1 juz, masya Allah, ahsan, lebih bagus. Ya, yang jelek itu kalau orang sama sekali nggak baca Quran. Ya, ini satu aib, satu kekurangan. Karena apa? Karena wujudnya Al-Quran, saudaraku, ya, adalah nikmat dari Allah. Terutama jenengan sudah dapat nikmatul Islam, nikmat iman kepada Nabi SAW. Dan ini akan ditanya oleh Allah. Yaitu Allah itu akan bertanya, bagaimana kau menjaga nikmatul Quran? Ditanya kita. Semua nikmat akan ditanya oleh Allah. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya oleh Allah tentang semua nikmat. Termasuk nikmatul Quran ditanya, bagaimana amanahmu kepada Al-Quran? Apakah kamu membacanya? Apakah kamu merenungkannya? Apakah kau berusaha untuk memahaminya atau mengamalkannya? Akan ditanya oleh Allah. Tentunya ya, kita minim-minim itu kita membaca. Jangan sampai kita enggak membaca. Karena orang yang tidak membaca Al-Quran termasuk orang yang diadukan Rasulullah kepada Allah. Ternyata wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasulullah mengadu kepada Allah, ya Allah, pripun niki umat kula ninggal Quran, umat kula mboten maos Quran, ya Rasul, ya Allah. Kanjeng Nabi ngresula teng Allah, mengadukan umatnya yang tidak baca Quran. Ya, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Bahasane iki Kanjeng Nabi iki ngresula teng Allah, mengadukan mereka ini. Itu kaya tiyang niku ngresula teng bapake atau mikir ke dulure sing durung genah gitu. Bu, pripun to niki anake jenengan sing dulur kula niku wong kok angel ditata niku. Ya ngresulake dening Kanjeng Nabi teng Gusti Allah. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang diadukan Rasul kepada Allah. Maka kita harus usaha setiap hari baca Quran. Walaupun 3 halaman. Ya, siap ya? Halo, siap ya? Kok kurang semangat durung sarapan kita iki. Ya, siap insyaallah. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Para bapak, para ibu yang kanggo muliakeun, dados itu kisah-kisah yang Allah berikan kepada kita di Al-Quran tentang bagaimana keislaman orang-orang dahulu, iman-iman orang dahulu. Fir'aun setelah tahu Siti Asia masuk Islam, apa yang dia lakukan? Marah Fir'aun. Itu pertama marahnya marah yang betul-betul marah. Itu betul-betul marah. Tapi Fir'aun itu memang dia salah satu sifatnya, dia itu termasuk orang yang gampang ditemui rakyat dan penyayang. Ya, dia itu sama rakyat baik, ya, rakyatnya dia maksudnya. Itu bangsanya dia, tapi kepada Bani Israel dia jahat. Ya, tapi dia kalau ditemui orang tuh nggak pakai repot dia. Gampang ditemui orang. Ya, termasuk pejabat yang baik itu gampang ditemui rakyatnya. Ya, itu Fir'aun punya kelebihan gitu. Walaupun dia itu ya punya maksiat nang Allah, ning secara masyarakat kiamat ditemui sapa wae siap. Ya. Lah Fir'aun itu marah kepada Siti Asia, tapi dia masih senang. Ya, maka kadang-kadang walaupun marah,
Fir'aun ini jatuh jatah. Paham apa ora? Iki sing cilik-cilik ora usah turu wae turu gitu. Jadi nah, Siti Asia kan bingung, ya Allah pripun niki. Gitu, kula mun iman teng jenengan iki Fir'aun iki kafir. Dia ndonga, Rabbi najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumidz zalimin. Ya Rabb, selamatkan aku dari Fir'aun dan dari perbuatannya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Dari doanya Siti Asia, Allah mengirim satu jin perempuan, jin wedok, dia menyerupa seperti Siti Asia. Fir'aun mlebu to, wah, bojoku nang kono, langsung dikai jatah to. Ya, paham ya jatah ya. Nah, ojo dipikir ke, wis paham ngono wae. Padahal niku napa? Jin perempuan yang ya tat yuqalah kada ya, dalam satu riwayat begitu. Siti Asia dijaga oleh Allah karena dia berdoa ya. Jenengan kalau ada suatu hal yang berat menghalangi atau mengganggu, jangan repot-repot, berdoa kepada Allah terus sampai nanti Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan keselamatan. Ya, jangan kita malah kesana kesini, kita akhirnya kena tipu sana kena tipu sini. Macam ini kathah wong niku duwe dagangan macam-macam dagangan gitu. Ada orang menolong, gitu, tapi mendung. Ono wong nolong tapi mendung. Gitu, macam-macam. Kembali kepada Allah dulu. Gitu, nek ono masalah, gitu, sujudnya kepada Allah diperbanyak, salatnya didandani. Nanti Allah ngasih solusi pasti itu, nggak mungkin nggak. Ya, para bapak, para ibu yang memuliakan, sampai akhirnya marahlah Fir'aun sampai pada tingkatan Siti Asia disiksa, dipentang di halaman luas dan disiksa sampai meninggal dunia. Siti Asia disiksa oleh Fir'aun dengan siksaan yang sangat menyakitkan dan dahsyat. Dipecut dengan pecutan-pecutan yang dahsyat, tapi Fir'aun itu heran, kok Asia nggak kesakitan katanya, kok dia tidak berubah imannya dan merasa seperti menikmati. Jadi itu kalau sudah iman, kalau sudah masuk dalam hati seseorang, mendarah daging, itu luar biasa. Orang lain menganggap itu sakit, tapi orang yang merasakan itu nikmat. La ilaha illallah. Kita mungkin belum bisa itu, ya. Siti Asia dipecuti, dicambuk oleh Fir'aun tiap hari sekian ratus, sambil diikat di salib, ya. Tapi dia senyum menikmati pukulan itu. Sampai Fir'aun bilang ini majnun katanya, ini perempuan gila kata Fir'aun. Iya, dia sudah gila sama Allah. Nahnu majnun ma'allah, kita ini orang-orang gila bersama Allah. Amin, Allahumma amin. Ya, kalau orang yang banyak zikir sampai gak mikir apa-apa, ketika edan gitu. Edan kepada Allah bagus, edan sama perempuan naudzubillah min. Edan kepada Allah bagus. Wa fi riwayat, satu riwayat, uzkurullah hatta yuqal majnun, perbanyaklah zikir kepada Allah sampai kamu diarani wong edan. Ada hadis, walaupun hadisnya sanadnya bermasalah, tapi ada riwayat begitu. Zikirlah kepada Allah, sebutlah nama Allah terus dengan cinta, dengan kayak kamu memabuk kepayang kepada Allah sampai orang anggap kamu tuh orang gila. Ya, gila cinta dengan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, cinta mabuk kepada Allah. Ya, hakata. Ya, ini Siti Asia diseksa, dicambuk, dipukul, enggak bergeming dari imannya. Dia senyum nikmat. Ya, kenapa? Karena imannya sudah mendarah daging dengan hatinya dan batinnya. La ilaha illallah. Ya, begitu juga Masitah tadi. Masitah disiapin apa? Bejana yang besar, dipenuhi dengan air yang panas, wakilah minyak yang panas. Ya, dan dia punya anak 3. Satu sudah besar, satu masih agak kecil, yang satu masih bayi. Kalau kamu tidak masuk, tidak meninggalkan agama Islam, kamu tidak kafir kepada Allah, mengikuti sesembahan kepada Fir'aun, maka akan dibunuh nih anak-anakmu depan matamu. Atau dilemparkan anak pertama yang paling besar, dilemparkan mati di hadapan Siti Masitah. Ya, seorang ibu bagaimana melihat anaknya dibunuh dengan cara begitu. Ya, oh, la ilaha illallah, nggak bisa itu.
Makanya kita itu kalau dibanding orang-orang dahulu sangat kecil. Ya, iman kita masih sangat jauh. Mereka luar biasa. Tidak bergeming dari imannya. Anak kedua, ya, dilemparkan, tidak bergeming dari imannya. Tetap Allah, 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 la ilaha illallah. Ya, sampai anak yang ketiga. Ketika anak ketiga ini ada sedikit hatinya, karena seorang ibu naluri ibu, ya ini dia kalau besar itu dia sentuhan hatinya masih bisa ditahan. Tapi bayangkan anak yang di bayi, yang di kandungan ini, yang di gendongan ini, bagaimana dia kalau ini masuk ke tempat yang panas dan mati? Ada sedikit kepikiran. Subhanallah, Allah menjadikan si bayi ini ngomong. Ya, wahai ibu, jangan lama-lama, surga nunggu sampean. Bayi yang ngomong, wahai ibu, jangan lama-lama, masuk saja, kita masuk surga. Subhanallah. Wahakala, ya, iman kalau sudah bercampur dengan darah daging, Islam kalau sudah bercampur dengan darah daging, dia korbankan segalanya. Itu semua manis terasa di hatinya. Kenapa? Karena ada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi Allah iman, ya, yang kokoh, amin Allahumma. Iman yang sungguh-sungguh, amin Allahumma. Iman yang tidak bisa tidak berubah dengan apapun, dan kita mohon kepada Allah keselamatan dunia akhirat, amin Allahumma, amin ya rabbal alamin.